Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makna kata Andi pada nama orang di Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti apa ya makna dari kata Andi ini? Siapa saja yang boleh menggunakannya? Serta bagaimana ceritanya sehingga kata Andi ini menjadi sering digunakan pada awalan nama seseorang di Sulawesi Selatan. Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak pada teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan serta wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja, mari kita lanjut ke pembahasan. Inilah dia makna kata Andi pada nama orang di Sulawesi Selatan. Sebagian dari kita yang merupakan orang asli Sulawesi Selatan mungkin sudah tahu makna dari kata Andi ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kalian yang menonton video ini mungkin mempunyai kata Andi pada namanya. Nah, tahukah kalian kalau memang di Indonesia ada banyak sekali orang yang mempunyai nama Andi? Meski begitu, untuk di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, nama Andi ini punya makna tersendiri dan bukan hanya sekedar nama biasa saja. Tahukah kalian kalau sebenarnya kata Andi ini awalnya merupakan sebuah gelar kebangsawanan? Jadi sebenarnya tidak sembarang orang boleh menggunakan nama Andi ini. Bagi kalian yang saat ini punya nama Andi dan juga orang Sulawesi Selatan, maka besar kemungkinan kalian adalah keturunan bangsawan. Mungkin ada kerabat dari kakek atau nenek atau orang tua kalian yang dulunya adalah seorang bangsawan. Tapi tahukah kalian sejak kapan nama Andi ini mulai digunakan? Nah, dilansir dari Historia, nama Andi ini mulai diberlakukan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia. Pada saat itu, pihak Belanda ingin mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka untuk merekrut tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang mempunyai kemampuan baca dan juga kemampuan menulis. Untuk itu, Belanda kemudian mendirikan sekolah di Makassar, yang sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman penjajahan itu, hanya anak-anak dari kalangan bangsawan saja yang boleh bersekolah pada waktu itu. Walhasil, hal yang sama pun juga terjadi di Sulawesi Selatan. Sekolah yang didirikan oleh Belanda di Makassar itu hanya boleh diikuti oleh anak-anak dari kalangan bangsawan saja. Dan kemudian anak-anak bangsawan yang berhasil menamatkan sekolah inilah yang kemudian akan diberi gelar Andi di depan namanya. Sebenarnya, sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa, setiap bangsawan maupun raja-raja tidak pernah menyematkan kata Andi di depan nama anaknya. Adapun kata-kata yang biasanya disematkan pada si anak adalah kata la ataupun i untuk anak laki-laki dan w untuk anak perempuan. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan biasanya digunakan kata opu, daeng, karaeng, arung, bau, atau puang yang berlaku sesuai dengan daerah dan wilayahnya masing-masing. Meski demikian, kata Andi sekarang sudah tidak begitu dianggap lagi sebagai sebuah gelar kebangsawanan. Pasalnya sekarang sudah bukan lagi zaman kerajaan seperti kayak dulu. Sekarang baik keturunan bangsawan maupun rakyat biasa mempunyai hak yang sama dalam belajar, bekerja, dan juga berkontribusi di masyarakat. Dan tidak begitu terasa lagi perbedaan strata sosialnya. Kini kata Andi juga semakin meluas maknanya. Bukan hanya menunjukkan bahwa orang tersebut punya keturunan bangsawan, namun kini kata Andi juga digunakan sebagai panggilan atau sapaan kepada orang yang lebih muda usianya. Nah teman-teman, itulah tadi makna kata Andi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain mengenai hal ini? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Mari kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya dan share juga ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, karena kedepannya kita masih akan membahas banyak hal menarik lainnya seputar Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.